Santapan Harian Rabu 25 Mei 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-42. Namun kita akan membacanya di ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam cinta-Mu Yesus, mampukanlah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dan melakukan di dalam keseharian kami. Di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. Yeremia 42 ayat 18 sampai 22. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Seperti tercurahnya murkaku dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah akan tercurah kehangatan amarahku ke atas kamu apabila kamu pergi ke Mesir. Kamu akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan dan aib. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita, dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita, supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya kusampaikan kepadamu. Oleh sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Sahabat Santapan Harian, Tuhan pasti melihat dengan iba sisa-sisa dari Yehuda. Mereka tak berdaya ketika meminta pimpinan Tuhan melalui Yeremia, apalagi ketika mereka berjanji untuk menaati perkataan Tuhan. Tetapi Tuhan melihat bahwa sebenarnya bangsa ini tidak mau menaati perintahnya. Jangan-jangan permohonan mereka hanyalah cara untuk menawar keputusan Tuhan. Mereka mencari kemungkinan alternatif lain, jawaban selain tunduk pada kekuasaan Babel. Keputusan Tuhan bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Kita bisa dengan berat menjalaninya. Mungkin inilah yang dialami orang Yehuda yang sesudah dihancurkan kerajaan Babel masih harus mengalami perang saudara. Tentunya wajar untuk memiliki harapan akan Allah yang berbelas kasihan, yang bisa mengubah keputusannya sesuai kerinduan mereka. Maka Yohanan yang mewakili rakyat melalui Yeremia mau meminta pimpinan Tuhan dan berjanji untuk menaatinya dengan segala konsekuensi yang ada. Mungkin mereka berpikir bahwa Allah pasti bermurah hati dan tidak lagi meminta mereka untuk kembali tunduk kepada kekuasaan Babel. Barangkali mereka sudah terlanjur benci dengan bangsa Babel yang banyak membantai saudara sebangsa mereka. Tetapi sebenarnya, kasih Allah dapat dinyatakan, sekalipun mereka ada dalam kekuasaan apapun.
Kasih Allah melampaui permainan politik kekuasaan. Allah pun tahu bahwa mereka sejatinya tak mau tunduk. Mereka berusaha menawar keputusan Allah agar mereka dapat berjalan sesuai kemauan mereka sendiri. Dengan permohonan seperti ini, mereka sedang menipu diri sendiri. Hal ini terjadi seperti yang dikatakan oleh Agustinus. Allah selalu ingin memberikan hal-hal yang baik bagi kita, tetapi hati kita terlalu penuh untuk dapat menerimanya. Kadang ketika kita memohon, sudah ada pemikiran akan jawaban yang kita inginkan, dan kita rela melakukan apapun supaya apa yang kita inginkan itu terjadi. Hal tersebutlah yang membuat harapan kita buta, sehingga kita justru menolak apa yang indah yang sudah disediakan Tuhan. Mari kita berdoa. Seringkali kami lebih condong kepada keinginan kami semata. Doa-doa kami berisi keegoisan kami yang penuh dengan keinginan serta kehendak kami. Kini, dalam kerendahan hati, kami mohon, ampunilah kami ya Kristus, dan tolonglah kami untuk menghancurkan benteng keegoisan kami ini, karena kami ingin hidup dengan melakukan kehendak-Mu. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami bertelut. Amin.